Yo, balik lagi sama Om Maiksi di sini. Salam sahabat. Kita mau ngobrol sama salah satu one of my friend. Kita udah kenal cukup lama juga. Nah, kita mau bicara tentang hidup karena ini sesinya adalah sesi bicara hidup. Ini adalah kayak apa ya? Konten yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua di luar sana yang kayak ngerasa tuh, wah, ternyata bukan gua aja yang ngalamin ya. Nah, kita akan lihat dari kisah seorang sahabat saya ini yang bisa menginspirasi kehidupan setiap kalian semua. Penasaran? Stay tune. Oke, apa kabar Om? Baik Om. Oke, jadi bahasanya kita Om nih ya. Ya. Oke, jadi mungkin yang belum ngerti karena aku kenal Om ini ya. Om si ini nih, kita kenalnya di dunia diecast gitu. Di dunia diecast kita manggilnya bahasanya Om. Walaupun 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun manggilnya Om gitu. Tetap. Iya, Om tante ya gitu ya. Kayak apa kita ngomong tuh kalau di Kaskus ada gan, ada bro lah pokoknya kayak gitu. Oke. Jadi gimana Om? Sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Coba bisa diperkenalkan dulu nih. Oke Om. Tante di mana aja nama saya sebenarnya orang kenal saya sama Nafiri Diecast. Kenapa saya ambil Nafiri? Karena ya kebetulan saya juga ikut pelayanan, saya peniup Nafiri itu peniup shofar. Jadi saya ambil Nafirinya Om. Jadi pakai nama Diecast, apa nama di Facebooknya? Nafiri Diecast atau di Facebooknya Diecast Nafiri. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Clarence. Om asli mana sih? Saya sebenarnya kalau Om bilang, Om tebak saya orang mana? Bronx, New York. Enggak, saya asli mana? Papa Ambon, Mama Manado. Oke. Papa Fam Rikumahu, Mama Fam Karamoy. Tapi lu lahir di sini? Lahir besar sini. Tapi lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta, tapi pernah pulang ke Ambon dulu waktu sebelum merit lah, masih zaman jahiliyah, ya kan? Sering pulang. Masih muda gitu kan? Sering pulang lah ke Ambon. Papa desa Parua, ya banyak. Oh itu masih bolak-balik tuh ya? Masih pulang lah ke Ambon sampai ya dulu sempet ke Tenggara, Maluku Tenggara, dan ya kayak gitu-gitu ya. Gitu, jadi ya. Lu sempet apa menclok juga ya, nggak ya, stay di Jakarta 100%. Enggak, tapi sekolah semua lulus di ya, Jakarta. Sekolah lulus ya. Saya lulusan NHI. Baru kerjanya ya gitu lah. Oke Om, jadi kita nih masuk di konten ini adalah bicara hidup. Very global ya, karena semua kan kayak saya punya pengalaman hidup sendiri, Om sendiri apa yang Om pernah jalanin, mungkin gitu ya. Ada sesuatu yang bisa kita bagi nih buat teman-teman yang Nah, Om pernah di satu titik paling rendah di dalam kehidupan Om sampai ini tuh apa aja? Oh, pernah banget. Pernah. Jadi pernah di bawah tuh. Wow, ya enakan di bawah apa di atas? Nah, kemana-mana nih otaknya? Kemana-mana. Enggak. Pada intinya kalau mau dibilang di bawah ya pernah nih. Soalnya kan orang kategori bawah itu kan sampai ada yang pengusaha sampai bawah banget gitu, sampai ini banget. Nah, tapi titik terendah saya itu ketika ya adalah masalah keluarga, terus ada lagi. Ini umur berapa nih? Saya waktu itu hari masih muda, waktu masih SMP. Oh, sekarang udah tua ya Om? Enggak sih, umur boleh tua tapi jiwa muda Om. Gitu. Nah, saya pernah titik terendah, kebutuhan keluarga saya juga pernah di titik terendah itu ketika saya tabrakan Om. Jadi saya pernah tabrakan. Ini masih muda nih. Waktu masih SMP Om. SMP saya pernah tabrakan. Tabrakan apa nih? Kecelakaan? Metro Mini sama saya naik sepeda Om. Oh Om naik sepeda ditabrak sama Metro Mini? Metro Mini, ya. Di Jakarta tuh kejadiannya? Di Jakarta Om. Waduh. Jadi kalau what happened? Ya kalau Om bisa lihat muka saya nih ya. Ada luka, ada pitaknya, ada ya banyak ada bekasnya lah. Ya ada bekasnya itu karena saya zaman dulu ya bandel ya Om ya. Jadi titik terendah saya ketika saya tabrakan, terus saya bisa orang bilang saya udah mati Om sebenarnya, tanda kutip.
Oh jadi pada saat kejadian itu di TKP Om udah blackout tuh, udah mati, udah bukan udah mati. Jadi di sekujur tubuh saya itu udah darah, hidung, tangan, istilahnya geger otak. Gila, itu berarti tabraknya kenceng banget ya? Kenceng, metro mini. Oh iya, metro mini kadang sih emang aduh. Ya zaman dulu. Jadi udah padahal udah di jalur yang bener tapi dihajar gitu ya. Iya. Nah terus abis itu ya keluarga saya juga shock gitu kan. Ya karena dulu saya juga bandel juga Om ya. Bandelnya apa sih? Ya gitu dah. Apa bandelnya berantem? Berantem ya. Narkoba nggak? Sempet narkoba juga. Sempet narkoba. Narkobanya jenis apa? Putau, sabu-sabu pernah. Oh, anak putau juga dulu. Iya. Tapi Ganja juga. itu dulu ya. Itu dulu. Makin narkoba, sabu-sabu, putau. Semua dicobain lah ya. Cobain lah. Sampai kalau zaman dulu kan narkoba tuh gampang Om ya. Tahun 80 90-an tuh masih masih cara dapetinnya tuh beda lah sama sekarang. Beda lah sama sekarang ya kan. Sekarang juga sebenarnya gampang. Asal tahu caranya. Ya tapi udah lupa udah zaman dulu. Nah, saya pernah itu ya teguran Tuhan juga karena saya juga. Kalau zaman dulu keluarga saya yang nonton mungkin orang-orang yang ngelihat saya sih bilang wah udah mati nih orangnya gitu karena saya koma itu patah basis otak Om. Oh sampai kena sih deh. Iya Om. Jadi patah basis otak itu Om nggak sadarkan diri berapa hari tuh? Jadi sebenarnya nggak sadarkan diri sebenarnya. Jadi saya di RSPP Om, Rumah Sakit Pertamina yang nanganin saya itu Profesor Dr. Setia Negara. Saya nggak tahu sampai sih masih ada apa nggak sampai sekarang. Itu bilang chance hidup saya itu 70-30. Oh 70 nggak ada, 30 mungkin bisa survive gitu. Karena orang yang namanya patah basis otak itu harusnya diem. Tapi saya berontak Om. Saya berontak. Jadi dari pakaian baju sampai bisa telanjang sendiri karena gerak kanan kiri. Jadi jadi bandel. Tapi lu sadar nggak pada saat itu? Udah enggak Om. Oke, jadi lu gerak tapi lu nggak tahu ada apa dan kenapa. Sakit juga udah nggak ngerasain? Udah nggak ngerasain sakit. Wih, oke. Itu jadi kalau misalnya mau dibilangin bandel, saya udah capek Om bandel. Udah capek bandel. Semua dicobain lah ya. Udah jadi ya dari situ mungkin teguran Tuhan juga ya buat saya. Nah dari situ lah titik baliknya saya. Jadi lu kejadian itu Om itu umur 16 tahun SMP. Dan kelas 2 nggak salah. Setelah keluar dari rumah sakit itu sekitar berapa lama? Nah, abis kena koma kan? Koma. Terus berapa lama di dalam koma itu sebenarnya? Nah ini dia. Lewatin krisisnya itu berapa lama? Dokter bilang targetnya sih 3 bulan. Tapi saya koma itu ya puji Tuhannya saya cuma 14 hari. Oh, udah sadarkan diri. Udah sadarkan diri. Nah, saya sadarkan diri itu pas pada saat waktu kenaikan Tuhan Yesus. Itu saya sadarkan diri, saya di situ baru sadar. Nah jadi saya sadar di situ. Nah setelah itu proses Om. Jadi kalau Om lihat dulu di sini, ini bekas tempelan daging Om. Oke. Jadi kalau dulu dibuka di sini bisa ngelihat mata, bisa ngelihat dahi, bisa ngelihat. Sampai somplak gitu ya? Iya, bisa ngelihat tulang, otak, bisa ngelihat sini telinga, bisa ngelihat sampai tembus gitu. Oh iya Om, ini kan nggak ada tulang Om, nggak ada daging dulu Om. Jadi bisa ngelihat ada daging, ambil dari paha. Jadi waktu habis Om sadarkan diri baru tuh berasa sakit ya? Udah nggak ngerasa sakit Om. Serius Om? Iya, karena jaringan kulit udah nggak ada Om. Gue baru tahu tuh. Iya. Gue pikir kan kayak, I don't know, itu mungkin ada sarafnya atau yang. Sarafnya udah mati Om. Sampai kayak gitu ya? Sampai gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilangin mau bandel, udah keluar bandel loh. Jadi sampai Tuhan udah nih lo gue gitu loh. Lu nggak bertobat juga ya udah gitu kan. Nah, tapi yang lucu ya yang gue nangkep ya. Maksudnya pada saat itu kejadian kan kita nganggep kita tuh orang yang bandel. Tapi kita dikasih selamat. Berarti kan kita dikasih selamatnya pada saat sebenarnya kondisinya belum tobat. Belum tobat. You know what I'm saying? Like kita dikasih kesempatan pada saat kita belum berubah tuh. Masih lagi bandel, tiba-tiba kejadian itu sebenarnya pertolongan itu. Iya. Gitu. Nah kadang orang beda Om. Percaya nggak? Kadang-kadang kita mau nunggu bener dulu baru taubat gitu. Nah itu dia orang
Iya, makanya Ngerti nggak maksud gue? iya, Kan kayak gitu ya, banyak orang kayak udahlah nanti aja lah. nanti aja lah, masanya masih panjang gitu kan. Kalau masih panjang. Kalau masih panjang, iya. Ya, gue juga sering nonton Om Mike terakhir kemarin tuh ya, Om ya. Ya, every one of us pasti ada masa-masanya di mana Tuhan tegur. Tapi teguran Tuhan buat saya sih udah paling pola gitu kan. Karena udah ngomongin nyawa lah ya. Udah nyowongin nyawa gitu. Yang notabene ketika saya di rumah sakit, saya telepon teman saya sendiri, dia bilang, halo dengan siapa ya? Dengan Clarence gitu. Ah nggak mungkin, lu udah mati lu. Udah lihat begini, lu udah nggak mungkin. Orang udah nggak percaya. Nggak mungkin. Saya bilang gini, lu ke rumah sakit aja ngeliat gua. Betul om, gitu bilang. Wah, aku pikir lu udah mati lu. Keluarga juga kaget lah ya, maksudnya kayak kaget lah, mujizat ya, banget gitu. Mujizat banget kalau mau dibilangin. Makanya kalau mau dibilangin, kadang orang bandel gitu kan, ngeliatin bandel. Saya bilang, lu kalau lu belum pernah mati, terus lu hidup lagi, lu belum pernah ngerasain kayak gue, udah jangan ngomong bandel sama gue gitu kan. Kadang-kadang, wah gue susah hidup, gue susah berubah gitu kan. Berarti om tuh tobatnya sendiri itu udah tobat full loh? Belum. Bah kayak begitu masih belum, masih pakai narkoba lagi om. Jadi Tuhan udah tegur begitu juga. Tuhan ingatkan lah ya. Tuhan ingatkan begitu juga masih belum bertobat om. Emang bajingan. Emang kalau semua dibilangin bajingan udah capek om. Iya udah capek lah, udah layernya tuh levelnya di mana kayak ya udah, kalau manusia mah udah capek hati lah. Iya. Tuhan bilang, udah gue kasih begini aja, lu belum bertobat, lu mesti mau gimana lagi ya. Akhirnya ya sampai satu titik yang memang gue harus berubah karena Tuhan udah panggil gitu. Itu umur berapa? Jadi dari umur 16 kejadian itu lu nggak full tobat ya, tapi lu berarti pada saat itu sebenarnya belum sadar kan bahwa itu sebenarnya pertolongan dari Tuhan. Cuman lu taunya lu hidup udah gitu kan. Akhirnya lu masuk lagi ke sesuatu yang terus SMP bandel lagi gitu. SMP saya masih bandel. Bahkan lebih gila lagi, gue jadi simpenan tante-tante dulu kan. Itu masa lalu. Terus habis itu SMA, sempat tawuran juga. SMP tawuran juga. Simpenan tante tuh waktu masih SMP tuh? Iya. Berondong. Ya, terus habis itu tawuran juga pernah. Itu juga pernah masuk polsek juga om, karena ditahan gara-gara tawuran biasanya anak muda. Jadi itu terus titik baliknya itu gue berubahnya itu pas udah kuliah. Terlambat sih. Enggak om, kuliah masih bandel om. Lebih gila bandel karena gue kuliah di Bandung om. Di NH om. Lalu pakai narkoba itu berarti sekitar kuliahan ya? Tahun 90-an gitu ya? Ya SMA lah. Oh SMA udah pakai? Udah. Tapi ya itu dia. Saya punya 3 bersaudara om. Saya nomor 1, adik nomor 2, dan adik nomor 3. Cewek dua-duanya? Cowok om. Cewek cowok? Cowok semua om. Oh cowok semua? Cowok semua. Jadi kita bertiga itu, yang 2 udah lewat om. Sudah meninggal, serius sudah meninggal. Adik nomor 2 meninggal dulu. Nah pas adik nomor 2 meninggal, saya sempat komplain sama Tuhan. Lu gila. Gua paling jahat dari semua adik. Kenapa adik gua ya? Kenapa adik gua? Lu kenapa nggak panggil gua ketika gua koma dulu? Kenapa mesti adik gua dulu? Komplainlah gua sama Tuhan. Nah, selang 6 bulan nyokap dipanggil. Wah, berarti di tahun yang sama tuh ya? Di tahun yang sama. Komplain gua sama Makin Tuhan. Makin kecewa lagi gua sama Tuhan. Nah, di saat itulah Tuhan panggil gua. Nah, singkat cerita, gue ikut kebaktian. Ada keluarga gue yang bawa gue kebaktian. Gue bertobat di situ. Gue terima Tuhan di situ. Gue pelayan. Gue udah mulai di situ lah. Tahun 2009-2010. Itu pada saat lu ambil keputusan untuk melayani, lu masih kecewa kan? Pada saat itu, di awalnya? Awalnya enggak, karena gue udah... Lu bener-bener udah lepas? Udah lepas, udah lepasin pengampunan gue udah semuanya.
Nah pas saat itu gue udah mulai pelayanan pertama gue di NTT Om. Karena ada project, gue tanya Tuhan, lu mau ngapain gue di NTT gitu kan? Karena gue ada project kantor, gue masih di perusahaan yang lama. Apa itu? Akhirnya banyak jiwa-jiwa yang Tuhan selamatin juga. Oh oke, Tuhan maunya gue seperti ini. Oke, gue udah mulai pelayanan. Lu pelayanan masih sampai hari ini kan ya? Masih Om. Masih sampai hari ini? Masih sampai hari ini masih pelayanan. Kebetulan gue juga masih kuliah, udah tinggal skripsi aja. Lu masih kuliah ya? Masih. Pinter nih. Enggak juga. Karena panggilan aja. Nah itu ya, maksudnya kayak kadang kita baru ngobrol gini, baru gue juga kaget nih. Ya dari narkoba juga, ex-narkoba, simpenan tante-tante. Maksudnya banyak pelajaran dalam kehidupan tuh yang pahit-pahitnya itu banyak sebenarnya. Tapi kita bisa sampai hari ini itu semua kemurahan Tuhan ya. Kayak bahkan keluarga besar gue nggak nganggap gue sebenarnya. Kita udah pernah kayak di satu sisi kayaknya lu siapa sih gitu. Kalau bisa nggak ada lu lah gitu kan. Ya almarhumah ibu gue sampai bilang, mama kecewa gitu. Udah sampai titik kecewa gitu kan. Sampai bokap gue aja istilahnya nggak percaya sama gue sampai saat ini. Tapi ketika gue married dan gue tahu sampai pendeta gue bilang ya hambanya ya Pak Clarence gitu menikah gitu kan, bokap kan kaget gitu. Sampai bokap bilang papa bangga sama kamu. Nah di titik situlah gue bisa ngebuktiin bahwa gue bisa gitu. Tanpa lo pun gue bisa gitu. Karena tanpa lo pun maksudnya? Bukan gini. Tanpa orang-orang yang nganggap lu rendah. Tanpa, kan gue selama ini gue dianggap rendah sama keluarga besar, sama bokap gue sendiri pun gue sampai bilang gue bisa lo menunjukin tanpa lo bahwa gue tidak seperti yang lo nilai gitu loh. Gue bisa sampai titik sekarang, sampai gue bisa berhasil sekarang, gue bisa tunjukin ke lo gitu. Nah di situ. Oke. Jadi dari titik rendah yang pernah Om alamin gitu kan, lo akhirnya bisa keluar dari segala pergumulan itu. Kunci-kunci apa sih Om yang lo terapin gitu? Kayak lo kan pernah kecewa sama Tuhan, lo juga pernah ngalamin yang namanya dianggap rendah sama orang gitu. Dan ini sebenarnya kalau gue lihat itu banyak banget di luar sana nih teman-teman juga yang ngalamin hal-hal yang seperti ini. Mungkin formnya beda gitu, dengan caranya beda, tapi sebenarnya yang mereka dapat itu sama kayak perasaan yang kok gue diasingkan ya, kok gue nggak dianggap ya, kok gue kayak sampah ya gitu ya. Tapi mereka belum ketemu nih cara mereka untuk menghadapi situasi atau apa ya, kayak kendala-kendala yang seperti ini. Nah kalau dari Om sendiri, cara lu untuk mengatasinya itu apa? Kalau gue pribadi sih cara nanggulanginnya sih ya gue hidup sesuai jalannya Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Oke. Lu sesuai dengan kebenaran lah gitu. Iya sesuai dengan kebenaran. Mau lu agama apapun, kalau lu nggak sesuai dengan apa yang track recordnya Tuhan gitu kan, lu nggak akan pernah ketemu. Gue juga pernah pelayanan juga, punya pelayanan di tempat narkoba juga pernah. Gue kecewa sama keluarga gue. Sebenarnya enggak gitu loh. Keluarga lo sebenarnya sayang sama lo. Gue juga pemakai narkoba dulu karena gue pelarian. Bokap gue nggak pernah perhatian sama gue gitu kan. Bokap gue nggak sayang sama gue. Yang sayang cuma nyokap gue. Tapi pada intinya sih sebenarnya enggak gitu loh. Keluarga sayang sama kita. Mereka seperti itu karena sebenarnya tindakan kita sendiri. Iya gitu loh. Kalau dibilangin mereka nggak sayang, nggak mungkin mereka ngebiayain kita sampai saat ini gitu, sampai ketika kita, ya Om tau lah, ketika sakau pun pasti keluarga pasti sayang, tapi sayangnya mungkin ya, beda gitu Om ya. Kalau misalnya kita dengan yang normal gitu loh, nah kayak gitu. Kalau prinsip gue apa yang lo kerjain tuh untuk keluar dari situasi yang seperti itu? Dari diri gue. So lo buat decision ya? Gue buat decision. Kalau gue masih terus sampai begini, gimana anak-anak gue ngelihat gue gitu.
Gue bertobat. Anak berapa? 2, laki-laki dan perempuan. Puji Tuhannya mereka lebih dekat ke gue dibandingin ke mamanya. Nah, di satu sisi anak gue yang sering gue bawa tuh anak nomor 1. Di satu sisi jarang ada anak SMA itu dekat sama bapaknya. Gitu kan? Iya, lu sampai main Pokemon bareng gue. Nah, iya. Saking deketnya gitu kan. Iya kan. Jadi untuk ngeraih hatinya anak dekat sama kita, bapak itu nggak mungkin anak tuh nempel terus sama bapaknya kan. Apalagi udah SMA Om. Ya Om tahu lah kalau udah SMA kayak gimana sih, nggak deket lah. Kita aja dulu SMA. Iya, SMA bandelnya. Boro-boro mau deket bokap. Nah, kalau bisa nggak ketahuan. Iya, nah, itu dia kan kadang-kadang kita kan iya. bokap pulang gitu kan. Nah ini anak gue contoh konkretnya aja. Kemarin gue jalan sama bini pulang itu malam Om. Dia tungguin gue sampai jam 10 malam hujan. Dia pengen nanya, papa kemana sih pulang malam? Dari rumah opung gitu kan. Sampai segitunya dia bisa care sama gue gitu. Itu yang gue sisi yang gue nggak dapet ketika gue muda gitu loh. Dan itu bisa anak gue bikin ke gue. Dan itu gue kadang-kadang gue gue nangis gitu di diri gue. Gue coba kalau bokap gue bisa kayak gitu dulu, gue bisa. Ya itulah. Tapi your dad masih ada kan? Masih ada. Dan sekarang hubungan kalian udah baik kan? Ya udah baik. Jauh lebih baik kan? Udah jauh lebih baik. Ya sekarang puji Tuhannya gue di kantor bokap, gue masih bisa support bokap, masih bisa support kantornya bokap gitu kan, kasih masukan di sana gitu. Iya di sana. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut lu semua itu dari diri sendiri ya? Dari diri sendiri Om. Nggak bisa karena orang lain. Ya? Nggak bisa Om. Ya Om juga nggak mungkin bisa berubah kalau nggak dari diri sendiri. Kalau kita nggak mau Om. Kadang kan seperti itu juga. Kita doa, kita minta bantuan. Tolong dong, tolong. Ketika kita mau ditolong sama orang lain dan kitanya nggak mau ditolong, susah tuh. Susah. Sama kalau lu pergi ke dokter, ditanya dokternya lu sakit apa? Saya nggak sakit apa-apa. Ngapain lu ke dokter? Iya gitu loh. Jadi apa yang mau diobati gitu. Nah kadang-kadang itu apa ya? Kalau gua ngeliat, sometimes kita bisa ngerasa tinggi hati sama diri kita sendiri. Kita ngerasa kayak kita nggak perlu diobatin, ngerasa kita bahwa tuh nggak perlu diperbaikin. Gua oke aja kok gitu. Tapi ya itu dia malah membuat kita malah jadi jauh dapat solusi gitu. Betul. Kan. Orang yang kagak mau dibentuk adalah orang yang paling sombong. Betul. Lu udah tahu lu salah, tapi lu nggak mau nggak mau ini tambeng gitu. Tambeng aja. Jadi akhirnya kan yang kayak begitu nggak akan pernah bisa berubah. Kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita nggak mau dengerin sarannya dari orang gitu. Makanya sampai sekarang pun meskipun saya udah kerja pun gitu, saya selalu tanya, salah gue di mana? Lu kritik gue dong. Wah enggak lah begini. Bahkan ketika saya kerja pun di Papua terakhir itu, saya sempat nanya ke teman-teman saya yang selevel sama saya gitu kan, lu kritik gue dong, lu tuh musuhnya begini. Tapi kan ada ketika orang udah di posisi top, mereka nggak mau tanya gitu loh. Ya, karena buat mereka itu zona nyaman. Karena orang kritik malah jadi baperan. Jadi kayak nggak mau berubah. Oke. Nah ini Om yang kita mungkin mau bagiin buat teman-teman yang nonton ya. Jadi seberapapun titik rendah yang kita alami dalam kehidupan, kita pasti bisa keluar. Selama kalau aku nangkep atau Om Clarence itu melewat pengalamannya adalah lo stick with the truth. Lo tetap ada di jalan kebenaran, dan itu secara otomatis benar nggak? Yang lo nggak bisa kerjain Tuhan beresin. Benar nggak? Kayak gua nggak mampu nih. Emang lo nggak mampu, tapi Tuhan buat lo mampu. Betul. Ya itu yang gua alamin sendiri juga dalam spiritualnya gua, di dalam perjalanan ketika ya image kita sebagai anak yang dulunya bandel, dulunya ex narkoba segala macam, emang nggak gampang. Lo buat bener aja salah. Iya. Apalagi kita buat salah. Iya. Udah, ini mah lu gitu. Iya. Nah, jadi yang gue nangkep dari si Om Clarence ini bahwa sebenarnya lu fokus on God. Itu sesuatu yang kunci menurut gue bisa menjadi andalan dalam hidup kita. Betul. Seberapa dalamnya kalian ada di jurang seperti apapun, kalau kita fokusnya ke atas, pasti kita bisa keluar dari jurang itu. Betul. Setuju, Om? Setuju banget. Moto hidup lo apa sih, Om? Moto hidup gue
gue lihat kayaknya lu orangnya keras juga ya. Banget Om. Banget ya. Banget. Gue ngedidik anak lumayan keras. Tapi mereka sayang sama lu. Sayang sama gue. Jadi Itu yang susah Om. Nah jadi kan kayak keras tapi ada kasihnya. Ada kasihnya. Itu yang kadang orang, gue ngomong sama teman-teman gue, ngeliatin anaknya kan, wah nggak bisa, ngotot-ngotot sama bapaknya gitu kan. Bapaknya, gue nggak bisa ngurusin anak gue. Anak sekarang banyak kayak gitu. Nah, contoh yang anak saya yang ikut sekarang, tetap aja sengotot-ngototnya dia. Tapi kalau saya bilang, jangan sampai papa mulai berhitung. Nah, kalau udah gue ngomong kayak begitu, udah diam dia. Kamu tahu nggak kamu salah? Enggak, Riko benar Pak, itu begini. Kamu salah. Salahmu tuh begini. Kesalahan kita sebagai orang tua gitu kan, kita nggak pernah mau dengerin ngedengerin dari pihak mereka. Dengerin dari pihak mereka. Oke, jadi tadi kita udah dengerin nih dari Om Clarence, hidupnya lumayan menarik ya buat kita pelajarin bagaimana caranya beliau keluar dari hal-hal yang mungkin saat ini nih banyak juga nih anak-anak muda di luar sana yang punya masalah yang sama. Betul. Cuman tapi mereka nggak sadar. Ya, mereka nggak sadar gitu. Nah, lu prinsip hidup lu tadi kan lu bilang apa? Yang waktu stick with the God. Oke. Jadi menurut lu dengan mengandalkan Tuhan semuanya pasti akan ada hasil yang baik. Hasil yang terbaik gitu. Pasti banget Om. Oke. Nah, lu sekarang sendiri usahanya apa? Usaha gua sekarang ya jualan diecast, terus sama ada cacing juga. Oh, cacing main juga ya? Main cacing. YouTuber juga ya? Lumayan. Mulai YouTube ya? Oke. Terus ya itu aja. Kalau ada yang mau lu sampein nih ceritanya, mungkin ke istri lu, ke anak lu gitu, atau ke keluarga lu gitu, apa yang mau lu sampein buat mereka? Kan kadang nih ya, kita kan as a man gitu, kita kadang-kadang cowok tuh suka nggak suka yang gitu-gitu. Kayak melo-melo begitu Om. Cuman kalau hari ini mungkin mereka ada yang dari deep inside your heart yang mau lu sampaikan ke mereka gitu, ke keluarga lu gitu. Apa kira-kira yang mau lu ngomongin yang lu nggak bisa ngomong depan mereka? Ya pada intinya gue keras karena gue mau kalian jadi baik. Pada intinya masa lalu gue keras, tapi gue mau ngedidik kalian supaya kalian itu tidak terjerumus ke ke bagian gue gitu loh. Yang seperti lo alami. Seperti yang gue alamin gitu loh. Nah, jadi gue keras bukan karena gue nggak sayang, gue keras karena gue sayang gitu loh. Gitu. Oke, as a parents, you have your own way to. Ya, lu punya cara lu. Way to. Ya. Tapi dimanapun ya kita berada, ya kita tetap harus jadi pancaran buat keluarga kita lah ya. Betul. Okay. Well, thank you banget Om Clarence buat berbaginya. Nanti ini kayaknya panjang banget nih ceritanya, belum cerita yang di kerjaan di Papua ya segala macam gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol masuk ke yang berikutnya lagi. Oke, thank you guys for watching. Biasanya gue tuh pakai semangat tanpa batas. Wah, mantap. Alright, apapun keadaanmu hari ini, semoga yang diceritain hari ini sama Om Clarence dan saya bisa menginspirasi kalian. Kita bicara hidup, you guys have to believe. You harus hidup, kalau nggak hidup kacau juga ya. Kacau juga. Oke, tetap semangat. Semangat tanpa batas. I'm out.